wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bibarakatillah ala syafaati Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasawabin ala waruhaniya wali Allah kata Isri Muhammad Jenar Arifin al-Malik Ashab wal Sahid wasawabin ala waruhaniya Sayyidina Ashabi Ratibi Kutubi Syabdul Hamid Jamak Suwari wali Allah Kudusullah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri suatu panggilan Allah melalui daripada wali-walinya di dalam wadah majelis kita, yaitu Sunnah wal Jamaah Torekat Safara Sahih yang kita cintai. Intinya kita belajar, yaitu mengenal daripada hukum-hukumnya Allah melalui ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam bermanfaat untuk diri kita, agar kita bisa melangkah menuju daripada alam yang akan kita datangi nantinya, yaitu alam akhirat. Selawat beraneka salam sama-sama kita aturkan keharibaan baginda alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengharapkan satu pertolongan daripada beliau dan saat doa daripada wali-wali kita sebagai pantangan daripadanya, agar kita bisa mendapatkan suatu ketenangan jiwa yang selalu diberikan kepada kita hukum, yaitu kepada wali kita, yaitu bapak jiwa kita. Mudah-mudahan jiwa kita bisa ditata dan jiwa kita bisa kembali kepada Allah. Alhamdulillah, pertama sekali yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakek tuan guru yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang selalu membimbing kita, yang selalu menasihati kita agar senantiasa kita ini bisa diarahkan dalam suatu permainannya. Semua tergantung kepada diri kita sendiri, mampukah kita mengikuti arahan-arahan daripada beliau, tawasul daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ingin mengkaji tentang masalah ilmu yang sangat lama sekali. Mungkin sekiranya nanti jika ada satu kesalahan dalam satu rangkaian kata, bisa diberikan satu penjelasan real daripada kakek tuan guru kita. Di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan kepada kita, bahkan kita itu diharuskan yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Wali kita sering berkata tentang masalah kembali kepada Allah, walaupun itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali kita kembali kepada Allah. Tetapi Rasul kita memberikan suatu jaminan, kembali kepada Allah itu sangat sulit sekali. Tapi Rasul kita itu di dalam hadisnya itu ada jaminan, ada jaminan agar kita itu bisa selamat. Yang pertama, kita harus ikut kepada tawasul, kepada walinya, karena wali itu adalah pengganti daripada wali nabi-nabi kita, utusannya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris daripada nabi. Kalau ulama itu pewaris daripada nabi, dia itu dijamin akan bisa kembali kepada Allah, kalau memang dia itu pewaris, itu dijamin kata Nabi. Maka ketika Rasul kita, Nabi kita itu ingin hembuskan napasnya, kan pernah disampaikan Islam itu pecah menjadi 73 firqah. Kita nggak perlu real satu persatu, karena kita suruh mencari firqah, golongan. Manusia suruh mencari golongan. Maka melalui perantaran tawasulnya, pada hari ini dan saat ini kita mengikuti daripada arahan Rasul kita, yang kita yakin kepada tawasulnya, yaitu ulama kita. Itu akan dijamin, akan dijamin bisa kembali kepada Allah
ketika dia itu memang berwasilah kepadanya. Dan yang kedua yang dijamin itu orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid. Jadi kita tinggal melihat cara kerjanya orang yang mati syahid itu apa. Kan itu. Di dalam rangkaian satara kita ini mati dalam belajar surga tanpa hisab api neraka. Berarti kita disuruh mengembangkan agamanya Allah, mendakwakan agamanya Allah. Sampai-sampai ya kita nggak minta. Kalau kita pas dakwah nggak minta misalkan kita itu meninggal dunia pada masa itu, insya Allah ya, kita akan mendapat salah satu ketenangan. Itu dijamin kata Rasul. Ya orang yang mati syahid. Nah, yang ketiga di situ dikatakan orang yang mendermawakan hartanya, ya, manusia yang mendemarkan hartanya. Ya. Tapi mereka tetap mengikuti arahan daripada Rasul juga. Ya. Kalau hanya harta bisa selamat, ya banyak. Pada masa ini mungkin di surga, kalau cita surga itu banyak harta daripada manusianya. Tetapi kepada manusia dan hartanya sama-sama kembali kepada Allah. Tetap mengikuti daripada tawasulnya Allah. Ya. Tentang masalah mendapatkan harta tadi. Karena apapun yang ketiga tadi itu masalah harta tadi ini memang ada haknya daripada Allah yang wajib kita keluarkan sebagiannya. Karena itu adalah aturan wali, aturan tawasul kita. Maka ketika Rasul mengatakan ulama itu pewarisnya, lalu ulama itu memberikan suatu kerja, ya, memberikan kerja kepada kita para jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikut beliau. Nah, kita dikasih tugas atas arahan daripada aturan main wasilah tadi. Ya, jangan hanya dirinya saja, namun hartanya nggak ikut. Nah, makanya yang manusia yang mendermakan hartanya, yang tetap mengikuti tawasulnya Allah. Itu kata Rasul. Lalu yang keempat, haji yang makbul. Ya, tapi tetap semua mengikuti ajaran sunnah-sunnah daripada Rasul. Ya kalau di dalam suatu permainan kehidupan dunia ini, kalau haji itu banyak, orang yang kaya itu banyak. Tapi yang dikatakan Rasul tadi itu yang benar-benar mengikut permainan daripada wali-wali Allah. Karena pada intinya apapun yang ada di muka bumi ini dan apapun yang ada pada diri kita, keluarga kita, semua adalah titipan daripada Allah. Ya, titipan daripada Allah. Mungkin pernah kita mendengar wali kita, tawasul kita, kakek kita berkata masalah tugas untuk membina kita, ya. Diberikan tugas kepada wali Allah Ta'ala, kepada Allah tadi itu, kata Nabi itu, untuk membimbing kita, ya. Maka ketika wali kita itu zahirnya masih ada di hadapan kita, mari sama-sama kita itu membenahi diri. Ya. Yang kita takutkan ketika tugas beliau itu sudah selesai. Ini yang jadi permasalahan kita. Kalau tugas wali kita itu sudah selesai, membimbing kita, nasihati kita, tinggal kita. Bisa nggak kita terus melangkah sampai kita itu benar-benar mati di dalam torekat, ya, mati dalam torekat. Karena kebanyakan nggak hanya di golongan, nggak di partai. Kalau udah pemimpin besarnya itu misalkan tak bikin, tak dipecat macam, tak meninggal dunia, itu kalang kabut itu nanti, ya, kalang kabut. Bahkan berpecah belah, mau pecah belah. Nah, maka dari itu nanti akan nampak, ya, ciri-ciri daripada orang yang akan meneruskan wasilah kita. Kita patuhi saja siapa yang akan diberikan suatu amanah kepada tawasul kita. Nah, jadi itu adalah satu rangkaian, mana tahu karena ada simpang siur, ya, kalau bahasanya itu surat kaleng. Nanti kalau wali kita udah habis tugasnya, saya pun habis tugasnya.
Jadi ngajinya itu bagaimana? Ya kita teruskan. Namanya satar itu berwasilah. Kalau udah berwasilah itu ya ikuti, wasilah yang terakhir terus siapa? Ya mudah-mudahan di dalam beberapa jaminan tadi itu kita ada di salah satunya. Ya, entah mati syahidnya, masalah dermawan, haji makburnya. Yang penting intinya mengarah kepada silsilah tadi. Karena Rasul sudah menjelaskan betul itu. Yang dijamin itu wali Allah akan dijamin bisa bersama aku nanti ataupun kembali kepada Allah ketika dia itu tetap berwasilah kepadaku. Nah, maka kita bersyukur sekali kita ada di dalamnya ya. Maka kita pertahankan saja lah. Kita pertahankan diri kita jangan sampai kita terlena. Karena setan itu enggak akan menyerah menggoda kita dari samping, belakang, depan, dari mana. Tinggal kita sendiri yang bisa melangkah yang lebih baik lagi. Jadi mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Jadi jika ada satu rangkaian kata yang mungkin salah dalam suatu ungkapan kata saya ini, karena yang saya buka di dalam hadisnya, mungkin nanti kakek guru kita bisa membuka dalam ilmu yang lain yang mungkin lebih real lagi untuk kita dengarkan. Jadi pada malam hari ini hanya ini saja yang daripada saya. Maka untuk itu pada malam hari ini langsung saja kita berikan kepada wali kita untuk memberikan suatu keterangan-keterangan yang lebih real lagi kepada kita semua. Maka untuk itu saya harapkan kepada kakek guru untuk memberikan suatu nasihat kepada kami. Maka dari sini saja daripada saya, maka saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Marifatullah di Wadah Thariqat Qadariyah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, yang kita dengar pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita tentang masalah sepeninggalnya Nabi. Dikatakan sepeninggalku nanti kata Nabi Muhammad, umat bersama dijaga golongan. Semua itu masuk neraka kecuali yang satu. Ditanya sama sahabat-sahabat Rasul, ya Rasul, yang satu itu yang akhir zaman nanti golongan yang mana yang masuk surga? Jawabannya apa Rasul? Yang seperti aku dan sahabatku. Hanya itu yang gak masuk neraka. Semua itu masuk neraka. Sekarang kita ini telah menghadapi, di zaman kita ini telah menghadapi, yaitu 4 paham yang melanda Islam seluruh dunia. Baru 4 masa kita. Yang 69 lagi belum kita jumpai. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ini baru 4 paham. Sudah berpecah bermacam-macam apa. Baru 4 dasar yang dipahami Islam di seluruh dunia, tapi sudah recok, sudah caut marut. Yaitu paham Mu'tazilah, paham Jabariyah, paham Ahli Sunnah, dan paham Ahlul Kasab. Ini yang sekarang kita hadapi. Mana yang benar di antara keduanya itu, keempat-empatnya itu? Anggaplah semua itu benar. Jangan nyalakan kalau kita nggak tahu. Ya. Siapakah pendiri Mu'tazilah? Yaitu Wasil bin Akhtar. Dia berguru sama Imam Hasan Basri.
Hanya cerdasnya otak dia cerdas sekali, menangkap pelajaran. Lalu dia itu selalu debat gurunya. Guru Basir itu tentang masalah orang mukmin yang berbuat maksiat. Dijawab oleh Mas Basir, jawabannya itu dia kurang terima karena belum masuk akal. Maka mereka lalu memberontaklah suatu pemahaman dari pemahaman imamnya itu gurunya, Mas Basir. Mari katakan kepada hati, kita ajalah ya wasil, tergelincir kalau wasil. Jadi asal mulanya kalimat mutajilah, kita ajalah ya wasil, tergelincir kalau wasil. Maka dari situlah paham-paham mutajilah ini menyebar seluruh dunia, yaitu hanya paham syariat. Dia nggak meyakini adanya hakikat. Dia paham syariat, yang diutamakan sama dia itu adalah pahala. Tapi dia itu nggak menyadari bahwa pahala itu ada yang binasa, membinasakan pahala. Menurut ilmu hakikat dia nggak percaya. Apa yang dia perbuat pasti dapat pahala. Dia punya dasar Al-Quran, yaitu tentang masalah surat Pamayak mal miskola Jarodin harayaro Wamayak mal miskola begisarayaro. Dia yang dasar dia kuatkan, sehingga apa yang diperbuat sama dia pasti ada balasan. Tapi di sisi lain dia tuh gak memahaminya, sehingga dia tuh keras orangnya, keras. Dia ahli syariat. Orang biasanya itu punya hitam-hitam kelingnya, itu ahli sholat yang diutamakan pahala. Bahkan pahalanya gitu-gitu sama dia pahalanya. Kalau saat ini malam kamu di tahajudnya entah berapa rakaat, 27 rakaat, mungkin pahalanya lebih banyak daripada yang 11 rakaat kira-kira begitu. Orangnya keras, orangnya nggak mau berteman dengan yang lain, karena merasa dia itu paling baik di antara yang lain. Yang dikatakan tergelincir oleh Imam Ahmad, kita jalaya wasil, tergelincir kalau wasil. Yang dikatakan sekarang mutajilah. Ya ada di kita sekarang ini di masyarakat kita ada itu. Dia boleh-boleh saja lah, daripada dia itu gak beragama. Lebih baik dia itu beragama walaupun masih sebelah pendapatnya. Yang satu lagi yaitu paham Jabariyah. Itu pendirinya itu Jundi bin San'am. Dia seorang Yahudi yang tahanan perang oleh sahabat-sahabat Rasul. Lalu itu masuk Islam, dia itu memahami paham itu dengan maunya dia. Paham Jabariyah ini dia mengatakan semua itu gerak Allah. Manusia itu nggak punya gerak, hampir mirip dengan orang tasawuf. Jadi manusia itu hanya wahai yang digerak-gerakkan. Nah, manusia itu nggak punya dosa. Coba itu gerak Allah. Sementara Al-Quran nerangkan, dan akan nerangkan dari itu, ya, yang baik-baik itu yang dari Allah, yang punya nafsumu sendiri. Dan itu Al-Quran. Tapi dia itu nggak mengatakan itu, dia yang dia katakan, yang dia pertahankan itu rukun iman yang ke-6. Baik dan buruk dikatakan oleh Ta'ala. Dia tahan dia mati. Maka dia itu sama-sama nggak ada hukum. Semua itu gerak-geraknya Allah. Ketika dia itu makan, Allah makan. Ketika dia itu berak, Allah itu berak. Kira-kira itulah dia itu pemahaman Jabariyah tadi. Jadi nggak ada hukum sama dia. Jadi manusia itu hanya sebagai wayang. Semua Allah. Itu hampir dari orang tasawuf. Tapi sedikit sekali dia itu memahami kebaikan. Yang banyak itu yang memahami keburukan. Dia berbuat buruk pun itu Allah yang berbuat buruk. Itu yang digerakkan saja. Maka dia itu nggak punya dosa. Sementara yang diri kita itu ada gerak yang dari hawa nafsu kita. Ada yang kita pelajari. Dia nggak memahami itu, nggak pelajari itu. Dia yakin cuma itu gerak-geraknya Allah. Itu paham Jabariyah diberikan oleh Jundi bin San'am, orang Yahudi. Itu benar-benar saja lah, baik itu kan itu kan. Aku udah sholat kok, nah, kan. Sebelumnya dia udah sholat, itu sebagian orang-orang Jabariyah itu. Ya. Apa yang dia kerjakan dulu nggak tahu menahu lah, yang penting dia itu kerjakan saja. Itu yang ada di lingkungan kita tuh ada orang gitu. Jadi itu pun sudah bisa juga dipakai oleh mereka yang memahami tafsir itu. Tapi kita meyakini rukun iman yang ke-6 itu nggak begitu cara kerjanya ya. Rukun iman yang ke-6 itu yang baik
Dan perintah Allah Ta'ala itu yang dikatakan buruk tadi itu bukan terus kita berbuat buruk, tapi ketika kita tertimpa buruk, seperti dihina orang, seperti dirugikan orang, nah begitu pengertiannya. Bukan kita berbuat buruk, tapi yang datang pada kita yang buruk. Itu memang geraknya yang didatangkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Ya dikatakan ujian. Kalau kita mengaku sabar, aku orang sabar kok. Diakui ya, bapak itu orang yang sabar. Katakan Allah, diuji oleh Allah. Katakan orang yang menjengkelkan. Dia timbul marah enggak? Aku orangnya ikhlas kok. Bapak ikhlas. Katakan orang merugikan. Dia timbul rugi enggak? Jadi ada pasang-pasangannya. Itu semua itu ujian. Dan orang Jabarnya enggak begitu. Dia berbuat buruk katanya Allah. Dipitnah Allah itu berbuat buruk. Dia nyukai perempuan lain yang bukan apanya, ada Allah itu yang maunya. Masa Allah masih mau perempuan kan? Enggak mungkin kan? Itulah paham Jabariyah yang kita hadapi sekarang. Dan paham ahli sunnah. Ahli sunnah itu didirikan oleh Imam Asy'ari, yaitu kakaknya Gus Dur. Ahli sunnah. Ini agak bagus. Paham dia tadi itu sama dengan orang-orang hakikat dan orang syariah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang mengikuti sunnah Rasul. Yang memahami betul nama sunnah Rasul. Ada berapa sunnah Rasul? Ada berapa? Ada tiga. Sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah, dan sunnah hakikiyah ataupun batiniyah kalau bahasa Arab. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, mengikuti taman contoh Rasul, kalam kita itu harus seperti Rasul. Kalamnya itu jujur, al-amin, bisa dipercaya, itu kalamnya. Lemah lembut, nggak pernah bohong gitu kan, itu kan Rasul. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, bukan sunnahnya sholat sunnah, puasa sunnah, nggak begitu. Itu hanya 3 saja sunnah Rasul. Kalau ibadah sunnahnya banyak, tapi sunnahnya Rasul yang wajib kita ikuti ada 3 saja, yaitu perkataannya, perbuatannya, dan hatinya. Jadi perkataan dia atau tadi jujur sifatnya. Jadi orang-orang yang jujur itu harus mengikuti sunnah Rasul kan begitu. Dan yang kedua adalah fi'linya, perbuatannya. Rasul itu santun dia. Luas di masyarakat itu nggak kaku, nggak sombong, nggak angkuh, santun. Itulah sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Dan hati Rasul tadi itu lemah lembut. Hatinya tadi itu, dia itu selalu itu mengarahkan yang baik sama masyarakat. Hatinya nggak pernah dendam, hatinya nggak pernah benci, hatinya nggak pernah marah. Kalau marah hanya di bibir, tapi hati nggak pernah marah. Kalau Rasul hatinya marah, dunia kiamat itu. Kan hatinya Rasul itu rumahnya Allah. Kalau punya dia itu rumahnya Allah. Kalau hatinya marah, kiamat dunia ini. Maka hatinya nggak pernah marah. Marah yang di bibir. Itu kan aman nggak ada dia marahnya. Itulah sunnah Rasul yang wajib kita contoh. Itu yang nggak masuk neraka. Yang seperti aku kata Rasul tadi kan, yang masuk neraka. Itu didirikan oleh Imam Asy'ari, yaitu kakeknya Gus Dur. Namanya ahli sunnah wal jamaah. Itu paham NU. Maka dulu orang NU itu lemah lembut, baik-baik. Yang keras kan sama orang Muhammadiyah dulu kan. Orang NU itu lemah lembut, dihina pun nggak pernah marah itu. Biasa ya, jadi katakan orang NU itu musyrik, masih pakai kemenyan, diam aja dia. Nggak pernah bantah apapun. Macam mana dia nggak tahu katanya mereka itu. Orang pun bahkan bukan karena untuk undang setan, karena untuk harum-harum, kan mereka suka yang wangi-wangi katanya. Di Indonesia kan nggak ada minyak wangi, yang ada kan kemenyan sama bunga katanya orang NU. Jadi kalau kirim doa pakai kemenyan, pakai bunga, biar wangi. Kalau di arah sana iyalah, sana itu nggak ada minyak, nggak ada kemenyan, nggak ada bunga, yang ada minyak wangi, yang menggunakan minyak wangi. Lemah lembut lah orang NU itu. Karena dia tuh mengikuti sunnah
Sekarang aja agak keras sedikit. Karena ada pansernya itu mungkin ya. Ada tentaranya itu. Dulu lemah-lemah dulu. Dihina pun nggak pernah marah. Bayangkan apa ahlul kasar. Ini orang yang tadi ini payah dengar ke orang lain. Saya dengar pengerti. Dia kadang-kadang macam orang biasa, tapi kadang-kadang dia itu bicara itu macam tadi dibilang ya, nggak terjangkau akal. Yang dia ada kadang-kadang di luar akal manusia, dalam akibat. Itu nggak ada pendirinya. Itu orang-orang udah sampai tingkat akhirnya kalamnya baik, hatinya baik, kepada baik akan dapat ke akhirat. Bukan apa. Jadi di antara apa paham itu telah kita hadapi. Dari Mu'tazilah pecah lagi, kan? Dari Mu'tazilah pecah lagi. Ada orang tabligh, orang apa itu Al-Qaeda, apalagi orang JI, orang Salafi, banyak lagi pecahannya itu. Sudah banyak keras. Makanya baru-baru ini apa? FPI itu dari Mu'tazilah sama. Dia merasa diri mereka juga Islam. Karena sebetulnya gurunya itu melawan gurunya. Sebetulnya, yaitu wahyu tadi melawan yaitu Imam Hasan Basri. Itu bagusnya namanya di zaman Nabi. Mereka bisa diajar. Kalau kita bilang orang yang angkat itu sekarang kita hadapi. Tapi yang lebih baik itu harus kita ikuti paham. Itu ahli kita dan mengatakan apa dan kemudian juga baik dan tadi tidak merusak yang lain. Kalau jawabannya tadi merusak yang lain, tidak tahu hukum mana haram tidak tahu. Kalau Mu'tazilah itu ditato, benar merusak yang lain, nyalakan yang lain. Tapi kali sunnah itu bisa dipakai sama ahli kata. Itu bukan hadiah orang lain, hadiah orang. Jadi semua itu ada kenangan dengan yang satu. Jadi itu ada usaha. Nah, masuk usaha itu bagaimana? Bilang tak dulu tadi. Itu kita tidak kuat. Ayat-ayatnya. Nah, kurang-kurang jawab itu yang sendiri. Kita pertahankan itu ada kita. Itu jawab kita sendiri. Kalau orang lain tak mampu kita jawab, kita jawab. Bilang tak malah. Namanya kan? Tak kuat. Ada yang nanti malah dilatkan. Kalau jemaah namanya kan ada orang. Jadi kalau pertahankan ada kamu, itu jam kalian kalimat. Terus, nanti umatku pecah menjadi ketiga golongan. Semua itu masuk neraka kecuali yang satu. Lalu bertanya sahabat Rasul, ya Rasulullah, pada zaman nanti yang masuk neraka itu seperti apa? Ya sahabat Rasul, jawabannya Rasul, yang seperti aku, yang seperti sahabat. Itulah kata Rasul. Jadi yang namanya neraka itu yang seperti Rasul, yang seperti sahabat Rasul. Sementara 1400 tahun yang lalu dan sekarang ini masih 4 kelompok, orang 4 paham. Di zaman kita sekarang ini masih menghadapi 4 paham. Yang 69 paham lagi belum kita jumpai. Sudah 1400 tahun lamanya. Di zaman Nabi sampai sekarang ini 1400 tahun. Itu baru 4 paham yang tumbuh. Sementara kata Nabi 73. Yang 69 belum terbentuk. Yaitu paham apa saja sekarang ini yang kita hadapi, yaitu paham Mu'tazilah, paham Jabariyah, paham Ahli Sunnah, dan paham Ahlul Kasar. Keempat-empat ini di hadapan kita sekarang ini.
Paham Mu'tazilah itu pendirinya yaitu Wasil. Wasil bin Akal, yaitu murid daripada yaitu Imam Hasan Basri. Karena dia cerdas, ketika itu berdebat masalah sama gurunya tentang masalah orang muslim yang berbuat maksiat. Setelah dijawab oleh gurunya, jawaban itu kurang memuaskan sama dia, nggak masuk akal, sehingga dia membantah. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan begini, kita jalan ya Wasil, tergelincir kamu Wasil. Lah, asal usulnya paham tadi Mu'tazilah, kita jalan ya Wasil, tergelincir. Artinya tergelincir, artinya terpleset, bukan saja terpleset, agaknya sedikit gitu lah. Jadi paham Mu'tazilah ini orang-orang ahli syariah, tidak meyakini adanya hakikat, yaitu beribadah yang diharapkan pahala. Dia nggak tahu ada yang menghilangkan pahala. Dia nggak percaya itu. Seperti dia takabur, sum'ah, majnun itu dia nggak percaya. Dia yakin akan Al-Quran yang berbunyi ayatnya wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa saja yang berbuat kebaikan akan Allah balas kebaikan itu. Dan apa yang berbuat keburukan akan Allah balas keburukan itu. Itulah dasar dia bertahan di waktu tadi itu, sehingga dia itu nggak punya adanya hakikat, hanya syariat yang dia pahami. Orangnya keras sifatnya. Kalau menyalahkan yang lain, itu kebanyakan orangnya itu punya hitam-hitam mencari. Itulah orangnya itu. Dia berkelompok selalu membuat kekerasan di mana-mana. Dan dari Wasil ini, dari Mu'tazilah ini bermacam-macam cabangnya, seperti orang-orang yang bersifat radikal, kemudian yang menyalahkan yang lain, itu paham dia. Dan yang kedua, paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini didirikan oleh Jundi bin Kan'am. Jundi bin Kan'am itu orang Yahudi. Dia tahanan perang sahabat Nabi, lalu dia masuk Islam. Dari pemahaman dia itu dia kembangkan, yaitu paham Jabariyah. Jadi Jabariyah tadi itu manusia itu seperti wayang yang digerakkan. Maka baik ataupun buruk yang dia perbuat itu adalah perbuatan Allah katanya. Itu paham Jabariyah dari Jundi bin Kan'am. Jadi ketika mereka bermakan, Allah makan. Ketika dia minum, Allah minum. Ketika dia itu bersama istri, Allah pun bersama istrinya. Itulah pemahaman dia. Hampir mirip dengan orang-orang tasawuf, tapi agak meleset. Orang tasawuf itu kan pemahamannya memang gerak-geraknya Allah, tapi yang baik-baik yang geraknya Allah, yang buruk dari hawa nafsu. Dalam tasawuf begitu. Yang baik-baik itu geraknya Allah, yang buruk nafsu sendiri. Itu artinya begitu. Itu pahamnya. Karena Jabariyah enggak semua gerak-geraknya Allah. Itulah mereka orang. Dan yang ketiga yaitu paham ahli sunnah wal jamaah. Itu didirikan oleh Imam Asy'ari, yaitu kakeknya Bukhari. Dia punya paham yaitu ahli sunnah yang berjamaah. Jadi dia mengikuti sunnah Rasul. Ada berapa sunnah Rasul? Ada 3, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fiqhiyah, dan sunnah hakikiyah, yaitu hakikiyah. Jadi kalau memang dia mengikuti sunnah Rasul, kauliyahnya, perkataannya, tapi jujur. Nah itu seorang jujur al-amru, ciri-ciri. Kalau dia itu mengikuti sunnah Rasul, perbuatannya itu santun. Kalau dia itu mengikuti sunnah Rasul, hatinya, dia itu lemah lembut, tidak keras.
dia pemaaf, dia nggak punya sifat benci sama yang lain, dia nggak punya sifat dendam sama yang lain, dia itu sangat pemaaf sifatnya, lemah lembut. Itulah sunnah Rasul, menjaga rasa. Nah, orang-orang itu dulu itu karena NU itu cabang daripada Ahlul Jamaah kelompok. Orang dulu orang itu harus santri orang NU. Orang santri itu baik-baik. Masyarakat itu baik punya orang NU. Karena dulunya memang asal dia itu ikuti ahli sunnah wal jamaah. Itu boleh dipakai. Itu nggak menyalahi syariat, nggak menyalahi hakikat. Itu boleh dipakai. Itu yang baik. Dan yang keempat itu paham ahli falsafah, bukan siapa. Ini orang-orangnya ini tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ajarannya di luar akal manusia. Ajarannya itu. Tapi ini yang terbaik bagi orang-orang menempuh dan kembali kepada Allah. Yang terbaik. Karena orang ahli falsafah itu nggak menggunakan akal. Yang gunakan yaitu ilmu Tuhan. Adapun anugerah Tuhan, ilmunya dia ilmu laduni. Menjadi Allah dalam al-Quran. Orangnya biasa biasanya orang. Enggak macam guru, enggak macam ulama, biasa orangnya. Tapi ajarannya itu selalu diikuti orang yang baik-baik. Enggak pernah ada yang berubah ajaran. Dan bisa dipastikan jika punya ilmu asal itu orang-orang yang terpuji di dalam ini. Contohnya para wali-wali Allah dulu. Sunan-sunan dulu itu saya gunakan ahli asal yang dari agama pada umat manusia. Gunakan tasawuf, gunakan ilmu kebatinan. Sehingga umat manusia itu mengarah yang lebih baik daripada yang lain. Ya, ya. Jadi karena Nabi Muhammad itu yang masuk surga itu yang nggak masuk neraka seperti dia. Jadi yang seperti dia nanti adanya di NU, adanya itu. Kalau kita teliti di hadapan kita ini kan, angkat paham ini, yang ahli sunnah itu, yang mengikuti Rasul itu orang-orang NU. Kita tak tahu. Yang kedua yang seperti sahabatku. Nah ini juga sahabat ini. Sahabat Rasul itu gak pernah diam, bukannya jihad. Bukannya itu jihad. Walaupun kita tuh gak mampu jihad ke orang lain untuk kebaikan, yang ini kan jihad. Nah, kita pertahankan diri kita itu, kita dakwah itu terus menuju dari kebaikan. Hilangkan malas. Hilangkan. Enggak mau diri, mau di sana ngaji bahas, itu jihad di dunia sampai berangkat. Nanti ada macam-macam alangan itu, ada alasannya itu ada jihad. Jadi orang yang mati dalam jalan jihad, kata bertanya itu, kata Nabi dijamin masuk surga. Namanya mati sahih. Sama dengan namanya karena menuntut ilmu. Menuntut itu dalam jihad. Jihad jadi dia sendiri ilmu. Maka dia dapat pahala sahih. Pertahankan pribadinya itu. Walaupun jatuh bangun, tapi jangan sampai kalah kelamaan. Jangan sampai kalah aneh kosong ya. Orang-orangnya 4-2. Ini hari 4 kali kalah kalau berangkat hati, 2 hari harus berangkat. Jangan 6 kosong, 6 kali kosong terus nggak pernah berangkat kalah. Ini namanya jihadnya udah luput total. Karena jihad yang paling tinggi itu dia sendiri kata Nabi Muhammad. Perang yang paling besar dibandingkan perang Badar yaitu perang melawan hawa nafsu Nabi Muhammad. Itulah jihad itu sendiri. Dipaksa untuk ngaji, dipaksa untuk ilmu, dipaksa sholat, dipaksa puasa. Itu jihad diri sendiri. Itu yang paling baik dari jajaran lain.
Jadi kalau itu kerja udah baik, nanti Allah kasih amanah dari kepala kodi. Kenapa kamu nggak dapat ikutnya? Karena bisa dicontoh, kepala kodi, bisa kepala kodi contoh. Tapi kayak aku udah dapat Tuhan juga, ya karena ada kakek. Nah dulu kamu nggak ngajar, tapi ikutkan nggak? Iya kan? Ada ikut kakek, makanya ikut sama kamu hasilnya. Kadang-kadang kamu meninggalkan kakek juga, paling lepas ya. Coba contohnya. Satu pihak ya, contohnya ya, meninggalkan kakek. Lupa sama aja pindah kakek semua kan. Selama ini banyak kan coba pihak. Ketika Pak pindah tempat, kakinya, jamaahnya bukan ikut kakek semua. Isi orang itu karena kakinya, bapak saya itu. Jadi selama ini yang dia pimpin bukan jamaahnya kan, bukan pengikutnya kan. Jadi kamu itu diikuti orang itu bukan terhebat, karena kamu itu gandeng sama kan kakek. Contohnya apa contohnya? Pak kamu tengok, siapa sekarang yang magnet? Siapa yang besi? Kalau magnet tadi itu tetap magnet. Tapi kalau paku walaupun besi, nempel di magnet, Pak capai lagi sama besi belakangnya. Lengket itu pakunya. Lalu ini magnet, ditempeli paku panjang, kan? Pakunya lengket di magnet. Lalu pakunya tempel lagi paku, lengket enggak? Lengket. Ketika paku yang depan ini dilepaskan, yang belakang lengket enggak? Enggak. Itulah pengikutmu sebetulnya. Ketika yang depan putus, ya apa belok kan? Enggak mau lengket. Aku lengket. Jadi walaupun banyak jamaahmu itu belum dikatakan jamaahmu, karena kamu itu belum magnet. Itulah gambarannya. Jadi orang udah menaik diri dan jadi diri udah baik, jadi Allah kasih amanah. Yaitu kamu pengikut. Makin baik makin tambah pengikut. Makin baik makin tambah pengikut. Jadi amanah Allah. Dikasih amanah untuk menjadi manusia ke jalan Allah. Itulah jihad yang paling tinggi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Tapi karena kamu itu dalam merangkang wasilah, nah kamu itu membantu Rasul sesuai dengan syahadatmu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksinya Muhammad. Jadi Sayyidina Muhammad itu dakwah untuk kepentingan Muhammad. Jadi kamu itu dakwah untuk kepentingan wali. Jadi kalau kamu sudah kepentingan wali, kamu berharga. Seperti orang yang apa? Yang merawat ayam laka, yang punya bukan dia, yang punya seorang Cina atau besar ataupun jenderal. Ayam laka dirawat oleh orang ahli ayam merawat. Akhirnya ayam tidak akan menang. Siapa yang dapat apa? Maka untuk rebutan dan itu, yang merawat itu rebutan orang. Jika yang dirawat menangan ayamnya, dirawat menangan ayamnya. Akhirnya seluruh cita-cita itu dari diri kamu itu untuk merawat ayamnya, sampai dibayar mahal oleh Cina itu untuk ayam laka. Itu contohnya begitu. Jadi kalau kamu didik umatmu itu baik, nanti kamu cari para wali-wali Allah, untuk para wali Allah. Didik baik umatnya, didik baik umatnya. Akhirnya kamu itu dipilih sebagai sang pengasih yang terbaik. Itulah gambarannya. Tapi kalau wali Allah itu memang betul-betul Allah jamin hatinya itu bersih daripada sifat kesamaran. Makanya dikatakan itu magnet. Semua kamu itu lengket, semua orang bersih itu lengket. Nah sama-sama bersih ya. Tapi magnet itu bersih yang dilebihkan oleh Allah itu kekuatannya. Sama-sama bersih, paku ya bersih, magnet ya bersih. Tapi yang pasti jangan lengket ya. Kenapa? Bukan kelompoknya. Itu juga. Kalau emang kamu bukan jiwanya, bukan anak kakek jiwanya, bukan yang dari kakek jiwanya, jiwa kamu itu, kamu tidak ngerti. Dipaksa pun nggak ngerti. Ada kelompok plastik bukan besi. Karena kamu itu anak jiwa kakek lah kamu itu lagi, kakek bimbing. Akan kembali kepada pangkal, ayat alam jiwa kamu itu. Nah kamu itu bersyukur ribuan orang di luar sana
Kamu yang dipilih oleh Allah itu yang punya bakat jiwa. Jadi nggak jadi anak gelandangan, jangan gelandangan. Oh betul punya bakat jiwa. Bagaimana nasib orang yang di luar sana itu yang nggak punya bakat jiwa? Itu juga lah gambaran tadi itu. Kamu bersyukur masih kelompok kecil, masih ada banyak kamu lengket. Bagaimana kalau kamu itu plastik? Jadi lubang sampah misalnya kau mudah terbakar, mudah hangus, diombang-ambingkan oleh angin, dibakar oleh api hangus. Nah orang-orang yang punya pedoman, yang punya pendirian, nggak punya kiblat, nggak punya wangi, nggak punya bakat jiwa. Kamu bersyukur sekali dia bakat jiwa, kamu terarahkan. Jadi kalau kamu menjadi sahabat Nabi, contohlah. Saya masih surga itu hanya 2 orang saja, seperti Rasul dan seperti sahabat Rasul. Jadi andai kata kakak itu menjadi Rasul, kamu harus menjadi sahabat-sahabat Rasul. Jadi kedua itu ngajak orang itu Nabi, agar mereka itu jadi orang baik. Jadi istilah dunianya itu, kamu itu nggak punya kambing, tapi malu angon kambing. Kalau kamunya dulu, nanti kamu dapat bagian anak kambing. Saya kamunya macet ya, dapat. Kamu yang nggak beranak gitu, kan begitu. Lama-lama kamu punya kambing juga, ya. Lama-lama. Siapa contohnya? Contohnya kayak Abi Sunarja. Dia dari tahun 2003 terus hanya 3 bulan dia itu ngaji. Suruh dakwah, nangis dia. Apa yang mau diomong nggak tahu. Udah dakwahnya kamu, nanti kamu untuk pakai. Kalau kamu ada kemajuan sama belum kali, itu contoh ngomongnya. Dakwah. Karena nangis sama dia. 3 bulan ngaji suruh dakwah. Ini udah berapa tahun lagi? Belum berangkat dakwah. Dia 3 bulan. Tapi dia tuh yakin akan hal itu. Sekarang dia dimuliakan oleh Allah. Sampai murid dia itu tuan saya, murid dia, tuan. Banyak tuan-tuan saya itu ikut ngaji. Gurunya bukan tuan saya, juga tuan saya. Itulah kehebatan dia tadi itu. Walaupun dia itu nggak punya anak jiwa, tapi karena dia tadi itu rajin maru-maru kambing tadi, akhirnya punya kambing, punya anak jiwa. Ayo gitu. Mungkin aku tadi karena lengket di magnet, akhirnya aku itu dilengketin sama yang lain. Itulah yang seperti sahabat Rasul. Jadi ini tadi ya, ada berapa paham yang kita sekarang ada ini? 4 paham. Itu paham Mu'tazilah, paham Jabariyah, paham Ahli Sunnah, paham Ahli Kasar. Paham Mu'tazilah dari mana? Ahli Sunnah. Siapa pendirinya? Wasil bin Atta. Itu pendirinya. Murid daripada Imam Hasan Basri. Kalau Jabariyah siapa pendirinya? Jundi bin Sam'am, yaitu orang Yahudi, tahanan perang, sahabat-sahabat Rasul. Kalau Ahli Sunnah siapa pendirinya? Imam Asari, yaitu kakeknya tuh di belakang sana ada Aswajah itu kan, Ahli Sunnah wal Jamaah gitu kan. Itu pendirinya Ahli Sunnah wal Jamaah, itu kakeknya itu namanya Imam Asari. Jadi ingat, tanya sama orang, kamu bingung lagi. Ingat nanya namanya. Pertama siapa namanya? Pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atta. Yang kedua pendiri Jabariyah Jundi bin Sam'am. Pendiri Ahli Sunnah Imam Asari. Kalau Al-Qasar ada pendirinya. Yang Hanafi itu orang yang sudah sempurna atau marifat. Itu orangnya itu agak aneh itu. Tapi pasti dia namanya pasti. Dia mengetahui dibalik alam gaib. Dia mengetahui hakikat Al-Quran.
Dia mengetahui hakikat Rasul. Dan dia mengetahui hakikat itu. Karena nggak tahu hakikat itu apa-apa, nggak tahu kan? Dia tahu hakikat itu apa. Dan dia bilang apaan sunnah. Namanya mukasafah. Ahlul kasafah. Mukasafah. Ilmunya ilmu ladun. Yang jarang dikenal orang manusia. Kecuali kehendak Allah. Ilmunya para wali-wali Allah. Jadi kalau ini masuk surga, nggak masuk neraka yang kata beliau tadi itu harus mencontoh Rasul dan sahabatnya. Jadi kan mencontoh sahabat Rasul yang paling baik di hati dunia sendiri. Kalau nggak mampu dari orang lain, dakwai dirinya, ajari ngaji dirinya itu, jangan malas-malas. Kalau banyak alasan begitu, paksa dirinya itu ngaji. Insya Allah nanti kamu akan selamat dunia dan akhirat. Itulah gambaran tadi. Yang dibilang orang masuk neraka kecuali yang satu, yaitu Rasul dan sahabat. Mungkin pada malam hari ini hanya akan utarakan. Semoga yang dipahami tadi ini bermanfaat untuk kita semua. Karena kita semua pun masih dalam tahap belajar untuk menjihadi diri sendiri sampai kita itu tinggal dunia pun dalam belajar. Orang yang belajar gimana masih itu itulah harapan kita. Istiqomah kita berdoa agar cukup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita berikan doa kepada Bapak Halifah Muhammad Boyani Al-Malik, di bawah doanya.